Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Perawat. Di video pembelajaran kali ini kita akan mengenal apa itu Kingdom Protista, ya. Jadi kalau belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, ada 5 kingdom, ada beberapa kingdom yang akan kita pelajari. Kemarin di video sebelumnya sudah belajar tentang Kingdom Monera, dan sekarang kita mengenal kingdom yang kedua, ya. Ada yang namanya Kingdom Protista, ya. Kingdom Protista memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan antara Kingdom Protista dengan Kingdom Monera, ya. Yang pertama yaitu Kingdom Protista memiliki ciri-ciri uniseluler, ya. Jadi dia hampir sama dengan Kingdom Monera, ya, uniseluler. Jadi satu sel makhluk hidup saja. Jadi dia sebagian besarnya dia makhluk hidupnya uniseluler. Nah, tapi lihat di sini umumnya adalah uniseluler. Jadi tidak seluruh Kingdom Protista itu selalu uniseluler. Nanti akan dijelaskan ada beberapa anggota dari Kingdom Protista yang multiseluler. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang kedua untuk Kingdom Protista yaitu memiliki membran inti, ya. Jadi kalau kemarin Kingdom Monera itu tidak memiliki membran inti sehingga sifatnya adalah prokaryotik, maka sebaliknya dia diklasifikasikan sebagai Kingdom Protista kalau dia memiliki membran inti sel, ya, atau disebut sel eukariotik, ya. Sama seperti sel pada manusia dan juga sel pada tumbuhan, gitu ya. Jadi selnya sama-sama eukariotik, memiliki inti sel seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri dari Kingdom Protista adalah dia habitatnya tempat-tempat yang lembab, gitu ya, di air, ya, sebagian besar di air, ya. Lalu di tempat-tempat yang tidak ekstrim, gitu ya, berbeda dengan Monera, ya. Kalau Monera tempatnya selalu di tempat yang ekstrim, gitu ya, tempat yang sangat panas, tempat yang sangat dingin, gitu ya, tahan panas hingga 100 derajat Celcius. Tapi berbeda dengan Protista, ya seperti makhluk hidup pada umumnya, tempat yang lembab, tempat yang umum sebagai tempatnya makhluk hidup seperti ya untuk menjalin aktivitas seperti itu. Oke, nah perlu kalian ketahui juga bahwa Protista nanti itu dibagi akan menjadi 3 bagian berdasarkan untuk fungsi-fungsinya, ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan kelompok warnanya. Jadi nanti kalau di dalam Protista itu dia akan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan dia nanti kemiripannya, gitu ya. Jadi nanti akan ada Protista yang mirip hewan disebut sebagai protozoa, Protista mirip tumbuhan disebut alga atau ganggang, dan Protista mirip jamur. Nah, kita lihat ya bagaimana kemiripannya nih, ya. Yang pertama adalah Protista mirip hewan, ya. Jadi ada Protista, dia makhluk yang uniseluler, gitu ya, hidup satu tapi seolah-olah seperti hewan, gitu ya. Nah, nanti untuk Protista mirip hewan ini akan dibagi lagi menjadi 4 kelompok berdasarkan alat geraknya, gitu ya. Yang pertama Protista mirip hewan nanti yang ada yang masuk kelompok Rhizopoda, gitu ya, atau makhluk hidup yang bergeraknya dengan kaki semu, gitu ya, seperti ini amoeba, gitu ya. Jadi dia seolah-olah punya kaki tapi ini kaki semu. Nah, ini amoeba contohnya lah, ya. Lalu selanjutnya ada Phylum Ciliata, gitu ya, Protista mirip hewan yang masuk Phylum Ciliata, dia bergerak dengan bulu cetar, gitu ya. Nah, cetar pembahana, gitu. Jadi dia itu bergeraknya dengan bulu cetar, katakanlah ini Ciliata, gitu ya, atau Cilopora anfurina atau Infusiora, gitu. Nah, jadi bergeraknya dengan bulu-bulu getar seperti ini. Nah, bulu-bulu getar di pinting ini yang bergerak dengan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi Protista mirip hewan nih. Selanjutnya ada Phylum Flagellata, gitu ya. Nah, jadi Flagellata ini contohnya Flagellata, dia bergerak dengan ini, ya. Jadi ada seperti flagellnya ini, seperti ekornya gini, ya. Nanti dia bergerak seperti ini. Nah, ini kalau digerakkan dia nanti bisa bergerak. Itu Protista mirip hewan, ya. Yang terakhir adalah Phylum Sporozoa, gitu ya. Nah, jadi kalau Sporozoa itu dia tidak memiliki alat gerak, gitu ya. Dia berbentuk lingkaran misalnya seperti ini, gitu ya. Jadi dia tidak memiliki alat gerak seperti 3 Phylum yang sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah Protista yang mirip tumbuhan, ya. Kalau tadi saya Protista mirip tumbuhan, sekarang kita yang Protista mirip tumbuhan, ya, disebut sebagai alga. Nah, ini dia alga.
Nah, kita tahu kalau mungkin kalian pernah sering makan rumput laut ya, atau mungkin makan makanan Jepang itu. Nah, maka rumput laut adalah salah satu contoh dari alga. Maka dari itu memang namanya rumput laut, tapi dia sebenarnya tidak masuk dalam klasifikasi tumbuhan. Jadi bukan tumbuhan, meskipun dikatakan rumput, nah, tapi dia masuk dalam kelompok alga. Jadi ya, dia adalah protista. Jadi bukan tumbuhan, tapi dia adalah protista. Nah, nanti protista akan dibagi menjadi kelompok kelompok lagi berdasarkan warnanya ini ya. Nah, yang pertama adalah chlorophyta atau alga hijau. Di alga ya, yang mirip tumbuhan di air, nah, tapi warnanya adalah hijau gitu ya. Nah, itu namanya adalah alga hijau. Selanjutnya ada yang namanya Chrysophyta atau alga emas ya. Jadi alganya warnanya keemasan. Dia akan berkelompok seperti ini sehingga membuat air. Kalau ada air nanti airnya jadinya warna-warna keemasan seperti itu ya. Itu. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya alga coklat atau Phaeophyta gitu ya. Nah, itu. Jadi alganya berwarna coklat. Jenis seperti ini nih gitu. Jadi ini bukan tanaman ya. Kalau kita lihat nanti semisal wah ini tanaman tuh, bukan. Ini adalah alga gitu ya. Alga yang berkelompok menjadi satu. Maka itu di awal tadi sebutkan bahwa alga itu sebagian besar memang uniseluler, tapi pada umumnya juga memang banyak yang multiseluler gitu ya. Selanjutnya ada Rhodophyta gitu ya, alga merah gitu ya. Nah, ini dia alga merah. Ini sebagian ini masuk dalam kelompok-kelompok itu ya. Rumput laut juga itu ya. Nah, itu. Oke, itu ya. Jadi ada semuanya bagaimana alga itu dibagi menjadi klasifikasi yang lebih banyak lagi untuk kelompok alga mirip protista mirip tumbuhan. Sekarang protista mirip jamur ya. Nah, kalau tadi ada protista mirip hewan, mirip tumbuhan, sekarang ada juga loh protista yang mirip jamur. Nah, gimana nih? Ada. Yang pertama adalah Mycomycota gitu ya, atau jamur lendir. Nah, ini jadi bentuknya seperti di sini di kayu juga nih. Tapi ini sebenarnya bukan jamur gitu ya. Ini adalah alga. Kenapa bisa alga? Nah, karena dia ternyata di komponen penyusunnya dia ternyata jenisnya lebih masuk kepada protista seperti itu ya. Nah, itu. Lalu ada Acrasiomycota gitu ya, atau jamur lendir seluler. Kalau tadi ada jamur lendir, ini ada jamur lendir seluler gitu ya. Dia nempelnya di batu seperti itu. Oke. Selanjutnya ada Oomycota, jamur air gitu ya. Nah, ini Oomycota, ya, jamur air. Jadi dia ada jamur seperti benang-benang seperti ini, tapi dia di dalam air gitu ya. Jadi kalau ada makhluk hidup yang mati di dalam air, biasanya akan keluar jamurnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah jamur air. Itu bukan jamur beneran ya, tapi jamur air ya. Dia adalah protista seperti itu. Oke, dia ada semuanya pembagian protista berdasarkan kelompoknya masing-masing, baik itu protista yang mirip hewan, mirip tumbuhan maupun mirip jamur. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.